Selamat berjumpa kembali dengan Pak Hari. Kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai seni budaya dan prakarya. Untuk kali ini kita melanjutkan untuk tema yang ke-7 kelas 6 ini, yaitu mengenai seni patung. Ya, seni patung. Apa itu seni patung? Nah, jadi maka nanti diharapkan anak-anak mampu untuk memahami seni patung itu sendiri. Ya, mari kita simak untuk penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi, ya, yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan juga alam, bisa hewan, atau dengan menggunakan berbagai teknik khusus, atau nanti akan kita bahas nanti mengenai pahat, cetak, membutsir, dan juga konstruksi. Nah, anak-anak, sebetulnya apa sih fungsi dari patung itu sendiri? Ya, secara umum fungsi patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu. Ya, itu berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam. Atau pertama ada patung religi, atau sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Kemudian yang kedua adalah patung monumen, atau untuk memperingati jasa seseorang, pahlawan misalnya, kelompok atau peristiwa bersejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah patung arsitektur, ya, patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Kemudian ada patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Kemudian ada lagi patung seni, nah, yaitu patung yang diciptakan untuk apa? Untuk dinikmati keindahannya. Jadi untuk memperindah, untuk dinikmati keindahannya. Kemudian ada patung kerajinan, patung hasil karya kerajinan, biasanya di daerah-daerah tertentu seperti di Riau itu ada Bali, itu ada patung di sana. Ya. Kemudian ciri-cirinya patung apa sih? Ya, ciri-ciri patung itu terbuat dari biasanya ada semen atau bahan lain yang keras, lalu ada yang lunak, atau ada yang setengah keras, itu berbentuk manusia, hewan maupun tumbuhan atau makhluk hidup yang dibuat patung. Ya. Kemudian ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian dibuat dengan cara dicetak atau dipahat, dikusir tadi. Ya. Kemudian berupa karya seni trimatra 3 dimensi, ya. Ini adalah patung, ya. Anak-anak, baik, kita akan membahas mengenai jenis patung berdasarkan posisinya. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu Zundebuss adalah bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Patung ini tidak menempel pada salah satu sisi, tidak tayang. Kemudian yang kedua yaitu relief. Relief adalah bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Nah, relief ini biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Kamu bisa melihat contoh jenis seni patung ini di berbagai candi di Indonesia, contohnya di Borobudur atau di Candi Prambanan, ya, relief. Tuh. Kemudian jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu figuratif dan non-figuratif. Apa itu figuratif? Ya. Figuratif adalah bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan bentuk aslinya. Ini ya. Lalu non-figuratif, karya seni patung yang dibuat tidak seperti bentuk asli. Bentuk seni patung ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, berubah, berbukan, indah, dan lain-lain. Ini. Kemudian jenis patung berdasarkan fungsinya. Jadi ada 6. Ada patung religi tadi, kemudian ada patung monumen, patung seni, patung kerajinan, arsitektur, dan patung dekorasi. Ini tadi adalah berdasarkan fungsinya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian jenis patung berdasarkan coraknya. Nah, ini ada 3 jenis, yaitu corak imitatif atau realis representatif, atau seni patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam atau hidup.
perwujudan patung corak ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi maupun geraknya. Kemudian yang kedua, corak deformatif. Nah, bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pembuat patung. Nah, kemudian yang ketiga adalah corak non figuratif atau abstrak ya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi dan secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam itu perwujudannya. Nah, patung dipandang sebagai bentuk konstruksi yaitu besi, plat, kawat, kayu, plastik dan lain-lainnya dari itu. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar. Kita perhatikan di situ ada patung religi, ada monumen ya. Monumen Pancasila Sakti ya, kemudian ada arsitektur di situ nempel pada bangunan yang bagus ya, kemudian ada dekorasi, lalu kerajinan dan juga ada seni ya, contohnya itu di kirian ya, ada patung asmat ya. Nih, kemudian bahan pembuatan patung itu apa? Nah tadi sempat disinggung, bahan itu dari bahan lunak, sedang dan keras. Bahan lunak yang dimaksud itu bahan material yang empuk, mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun. Nah, anak-anak bisa buat dengan malam atau plastisin ya. Kemudian bahan sedang itu bahan tidak lunak dan tidak keras. Nah, contohnya kayu waru, kayu yang agak lunak, ada kayu waru ya, ada kayu sengon, ada kayu randu. Jadi ini contoh-contoh yang agak lunak. Kemudian bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, kayu yang keras, kayu jati, kayu sono keling, nah, ada kayu ulin. Bahan batu-batuan, nah, banyak di anak-anak mungkin pernah menuju ke Jogja sana ya, daerah Muntilan sana banyak patung di sana ya, tahu dari batu. Karena batu padas, batu granit, batu andesit, batu kualam, marmer ya. Nah, selain bahan-bahan tersebut masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu bisa dari semen, pasir, campur dari gips, kuningan, perunggu, bahkan dari emas ya. Jadi ini adalah contoh bahan yang lain itu. Nah, lalu alat untuk pembuatan patung apa? Yang pertama ada butsit, yaitu alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Itu. Kemudian meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Kemudian ada pahat, ya. Kemudian ada palu, nah, pasti. Lalu ada cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan juga memotong ikatan kawat. Cetakan. Kemudian ada sendok adukan untuk mengaduk, berfungsi untuk mengambil adonan, menempelkannya pada kerangka patung. Nah itu antara alat-alat yang lain. Mungkin masih ada tambahan ya, jadi mungkin perlu pisau atau bisa menggunakan pisau atau cutter bisa terjadi ya. Kemudian teknik pembuatan patung. Nah, ada teknik membentuk. Nah, buat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan, bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, lalu gips. Lalu teknik merakit. Nah, merakit itu hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan, yaitu patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem, memelas atau kalau besi sesuai dengan bahan. Bahan yang digunakan antara potongan karton, bisa kayu, komponen besi atau dari yang lain. Kemudian teknik memahat, ya ini mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, membani, menggores, cungkil atau dan sebagainya. Dan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, gips atau yang telah keras. Nah, seperti bahan setengah keras tadi juga termasuk bisa. Kemudian teknik membutsit, nah mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit. Alat sejenis pisau berukuran kecil. Nah, bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lem, sabun, dan gips. Ini membutsit dengan memahat. Kalau yang dipahat tadi agak keras, kalau yang butsit ini adalah yang
lebih lunak. Kemudian teknik mencetak. Nah, teknik ini diawali dengan buat model. Model dijadikan alat membentuk cetakan, kemudian baru cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan bisa nanti ketika dingin mengeras kembali. Jadi ini seperti logam itu bisa cair kalau dipanaskan dengan suhu yang sangat panas. Kaca juga bisa dicairkan lalu masukkan cetakan ini. Kemudian teknik menempa. Nah, membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Nah, agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu, ditempa. Seperti ada penempaan untuk membuat pisau, kemudian sabit atau golok dan sebagainya, itu dengan cara ditempa dari besi atau baja yang dipanaskan. Nah, ini kemudian membuat patung dari bahan lunak itu bagaimana? Nah, ini nanti anak-anak bisa praktekkan ya ini ya, buat sketsa patung dulu sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu siapkan alat dan bahan, letakkan tanah liat di atas meja atau meja putar sedikit demi sedikit sambil membuat bentuk bluber kasar. Pijat-pijat bentuk bluber tersebut dengan tangan sambil dibasahi dengan air sedikit demi sedikit. Lalu haluskan dan sempurnakan dengan bantuan kusir sehingga bentuk patung menjadi lebih tight. Itu bisa dengan bahan lunak. Nah, kalau dengan bahan keras pasti membuat model patung dari gambar yang dibuat sendiri dulu, lalu siapkan balok kayu mungkin yang empuk tadi bisa, atau yang agak keras tetap sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu pindahkan gambar pola di atas permukaan balok kayu, lakukan pemotongan dengan gergaji ukuran balok kayu. Buatlah bentuk global yang lebih detail, sempurnakan dan haluskan dengan amplas, lalu lakukan finishing cat atau ini yang mungkin bagi anak-anak akan yang lebih mudah ya dengan bahan lunak tadi ya. Nah, ini anak-anak untuk pelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan selamat mencoba bisa membuat patung sendiri ya. Silahkan. Terima kasih dan selamat belajar.